Latar belakang pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS terjadi pada tanggal 25 April 1959. Pemberontakan ini dipimpin oleh Chris Soumikil, yaitu mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, berpusat di kota Ambon dan pulau sekitar seperti Pulau Seram. Penyebab meletusnya pemberontakan RMS dikarenakan yang pertama, banyak bekas prajurit KNIL atau Tentara Kolonial Hindia Belanda asal Maluku yang kecewa karena pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia. Yang kedua, bubarnya negara Indonesia Timur. Yang ketiga, keinginan tokoh seperti Soumikil yang ingin mendirikan negara sendiri. Berita mengenai berdirinya RMS tersebut merupakan ancaman bagi keutuhan negara RIS. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah RIS menempuh beberapa langkah. Sebagai langkah awal, pemerintah RIS menempuh cara damai dengan mengirim Dr. J. Leimena Dan juga Soumikil beserta para bekas prajurit KNIL menekan Johannes Manuhutu, yaitu kepala daerah Maluku Selatan, untuk mendeklarasikan kemerdekaan Maluku Selatan. Dan pada 25 April 1950, Manuhutu mendeklarasikan RMS. Ignatius Slamet Riyadi merupakan salah satu pemimpin pasukan yang ditugaskan untuk membasmi pemberontakan RMS. Slamet dipercaya untuk memimpin sebuah penyerangan berasal dari dirinya yang berhasil membawa kabur kapal milik Jepang serta menggalang kekuatan para prajurit Indonesia. Teladan Slamet Riyadi. Yang pertama, pantang menyerah menghadapi persoalan. Yang kedua, menanamkan sikap sabar pada diri. Yang ketiga, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Yang keempat, perlakuan adil terhadap sesama manusia. Yang kelima, melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Dan yang keenam adalah mengembangkan sikap menghargai dan menghormati serta menjamin hubungan baik. Indonesia mengirim APRIS yang dipimpin Slamet Riyadi dan Alex Kawilarang untuk menggagalkan RMS. Tetapi pada tahun 1950, Amboa dan Namlea berhasil direbut. Pada tahun 1963, Chris Soumikil ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1966. Pemerintahan terasing ini masih berdiri dan dipimpin oleh Watilete, yaitu pengacara berusia 55 tahun yang dilantik pada April 2010. RMS memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dampak positif dari RMS yang pertama, menyadari pentingnya kesatuan bangsa. Yang kedua, penerapan kembali penghargaan dan pengembalian pedoman orientasi adat istiadat budaya Maluku. Yang ketiga, menyadari pentingnya adat istiadat kebudayaan Maluku. Selanjutnya, dampak negatif dari RMS. Yang pertama, banyaknya korban jiwa serta fasilitas negara dan masyarakat banyak yang rusak. Yang kedua, timbul ancaman bagi stabilitas NKRI. Yang ketiga, kekalahan RMS berujung kepada pengungsian para pendukungnya ke Belanda dan membentuk pemerintahan di Belanda. Yang keempat, hubungan Indonesia dan Belanda menjadi terganggu. Yang kelima, adanya aksi terorisme di Belanda. Yang keenam, memberi dampak berkelanjutan seperti pendukung RMS tidak ingin bergabung dengan NKRI. Lalu pengibaran bendera RMS di Maluku, Indonesia.
Nah, dari peristiwa ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus menyadari pentingnya kesatuan bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah, seperti yang terjadi pada pemberontakan RIS, dan menyadari pentingnya adat istiadat kebudayaan Maluku supaya kita tetap bersatu di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kita juga dapat mengambil amanat yaitu untuk selalu berjuang dan tidak pantang menyerah dalam memperjuangkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Tuhan juga telah merencanakan sesuatu yang indah di dalam negara kita dan akhirnya semua masalah bisa terselesaikan dengan baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.